selama ini kan tentu di sekolah kita ini pasti banyak ada kasus-kasus problematika. Jadi bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengantisipasi atau mengidentifikasi kasus dilema etika, kita rinci satu persatu apa permasalahan, kemudian apakah itu merupakan masalah yang besar atau masalah yang sedang, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan apakah masalah itu sudah lama atau belum dan seterusnya, dan waktu permasalahan dan juga rentang waktunya untuk penyelesaiannya kira-kira pada itu dulu. Jadi untuk mengidentifikasi tadi yang pertama itu tentukan dulu kasusnya ya Pak, sebuah kasus yang besar atau sedang ataupun kasus kecil, kemudian lihat dari rentang waktunya juga apakah itu sudah lama ataukah baru-baru seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada sebuah kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama tentunya kita sama mengidentifikasi tersebut, kemudian bertanya kepada guru, kepada sumber yang lain, bukan hanya sumber yang bermasalah, yang ada masalah, tetapi dengan sumber-sumber lain yang mendukung. Misalnya ada wali murid, kemudian ada guru lain yang atau kepada siswa lain dan sebagainya, itu yang sangat penting, yang masih berhubungan. Jadi untuk itu yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian yang kedua bertanya kepada guru mengenai masalah dilemanya apa, kemudian bertanya juga dengan sumber yang lain, mungkin dari wali murid ataupun dari komite ataupun lain kayak stakeholder dan lain. Jadi, kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus dilema itu? Langkah-langkah yang kami atasi adalah dengan tadi identifikasi masalah jelas, kemudian kita panggil yang ada masalah tersebut, baik itu kalau itu masalah siswa, ya siswa juga kita pendekatan personal tadi dengan cara yang bijak agar mereka yang bermasalah mau terbuka dengan seterbuka-bukanya. Itu yang paling utama. Kalau masih ditutup-tutupi, tentu akan menjadi permasalahan itu tidak akan selesai. Ini pendekatan personal paling utama. Jadi prosedur yang paling utama itu yang Bapak lakukan selain pertama tadi sudah mengidentifikasi dengan berbagai pertanyaan dengan sumber masalah, kemudian pendekatan personal terutama kepada yang bersangkutan ya Pak ya, misalnya siswa tadi ya, agar terbuka dalam mengungkapkan apa masalahnya. Kemudian untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu menurut Bapak? Yang paling efektif yaitu tadi hampir sama, yaitu yang paling utama adalah kekeluargaan, kemudian saling keterbukaan, itu yang paling utama. Karena itulah sumber sebagai pengambilan keputusan. Baik. Jadi memang paling utama tadi ya keterbukaan ya Pak, keterbukaan, kemudian kekeluargaan. Jadi supaya tidak canggung gitu lah bahasanya ya Pak ya, ketika guru ataupun murid mengungkapkan masalah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus dilema? Tantangannya itu apa? Tantangannya adalah jika di dalam pengambilan tersebut, atau pastilah di dalam pengambilan keputusan tersebut pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dan dalam hal ini adalah untuk tindak lanjut bagi yang
yang merupakan tidak merasa dirugikan, merasa ini sebetulnya tidak, tapi merasa dirugikan, ini adalah merupakan satu PR yang harus ditindaklanjuti supaya ini bisa menjadi akan lebih baik, dan itu butuh sebuah waktu. Jadi tantangannya tadi ya ada yang mungkin merasa gitu Pak ya tadi ya, merasa ada yang diuntungkan atau dirugikan, padahal sebenarnya tidak, Pak, ada yang merasa saja gitu ya. Kemudian kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah langsung gitu Pak, langsung menyelesaikan pada saat itu juga, ataukah ada prosedur ataukah jadwal gitu, seperti apa? Ada yang bisa diselesaikan pada saat itu juga apabila permasalahan itu ya tentunya tidak terlalu berat dan memang bisa diselesaikan saat itu. Namun jika permasalahan itu harus membutuhkan waktu dan juga membutuhkan sumber-sumber data, sumber-sumber informasi dari yang lain, tentunya kita akan jadwal, misalnya dengan memanggil wali murid atau kita bertanya dengan yang lain, wali murid yang lain, juga dengan apabila itu melibatkan guru yang bersangkutan atau guru yang lain, bahkan komite dan sebagainya, maka di situ perlu ada sebuah penjadwalan, dan itu supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang lebih efektif. Jadi tentunya tadi apakah terjadwal atau langsung itu tergantung dari masalahnya ya Pak. Jadi ketika itu masalah kecil dan memang bisa diselesaikan pada saat itu ya langsung, kemudian langsung diselesaikan pada saat itu ketika ada yang bersangkutan. Kemudian ketika masalah itu sebuah masalah yang besar dan memerlukan sumber data atau informasi lanjutan, tentunya ada jadwal tertentu gitu ya, kayak misalkan memanggil wali murid atau komite seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada. Ya, tentunya kawan-kawan guru, rekan-rekan dan juga wali murid, masyarakat yang sangat membantu, dan juga murid-murid yang dengan keterbukaan tersebut kita bisa sangat membantu. Jadi itu ada seperti kolaborasi lah ya Pak ya, dari rekan-rekan, kemudian dari wali murid ataupun dari komite. Oke, ini untuk dari sekian pertanyaan saya tadi, ini untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan kami petik juga menurut pengalaman dalam mengambil keputusan di dunia kita? Yang paling utama adalah kerjasama, dan juga di sini adalah bahwa mengambil keputusan itu tidak boleh dengan berpikir sendiri, dengan mempertimbangkan dari pendapat-pendapat orang lain dan juga sumber-sumber yang valid. Jadi kesimpulannya di sini hal yang dapat kita petik ataupun dapat kita ambil lainnya dari kasus dilema etika ini, percakapan ini, yaitu tentang pertama kerjasama, kolaborasi antara rekan guru, stakeholder yang lainnya. Kemudian tidak boleh berpikir pada saat itu juga, maksudnya harus
alhamdulillah sehat, selalu diberi kesehatan Mbak. Baik, tujuan saya menemui Ibu pada hari ini yaitu yang pertama saya memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Iya. Saya Novia Siska Utami, kebetulan saya mengajar di SDN 1 Wonodadi. Kemudian saya kesini itu dalam tugas CGP ya Bu ya, guru penggerak dalam modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai seorang kepala sekolah dengan kasus di lima etika Bu. Iya. Jadi saya bisa minta waktu Ibu sebentar? Oh boleh. Nah, baik, terima kasih Bu. Jadi langsung saja ya Bu ya, kita Iya, mulai iya. untuk Siap, wawancaranya. siap. Baik, kebetulan mungkin ya Bu ya, pasti ya, bukan mungkin pasti ya Bu ya, di setiap sekolah itu pasti punya kasus ya Bu, terutama kasus-kasus di lima etika ya Bu ya. Iya, pasti itu. Oke, jadi selama ini Ibu kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataupun rujukan moral? Oh Bagaimana? iya. Ini ya Bu ya. Kalau kita menemukan kasus atau masalah yang mempunyai dua pilihan. Nah, dua pilihan itu kadang ada yang sama-sama benar, Ya. ada yang benar salah. Nah, ini kita identifikasi dulu. Kalau kasus itu kok sama-sama benar, itu termasuk yang dilema etika. Oh, iya. Tapi kalau kasus itu kok harus memutuskan mana yang benar, mana yang salah, nah itu yang disebut rujukan moral. Jadi tadi Ibu menjelaskan dulu bagaimana Ibu, manakah yang termasuk kasus itu dikatakan dilema etika, manakah kasus yang dikatakan sebuah rujukan moral. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang itu sama-sama benar, yaitu dilema etika tadi ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Ini kalau kita pas menemukan kasus ya di sekolah ya kan, di instansi sekolah, nah ini biasanya kita kaji dulu ya kepentingannya apa ya, istilahnya itu, oh ini kok kasus ini membutuhkan keputusan mana itu yang benar gitu ya, ataupun yang salah. Nah ini biasanya saya mengajak mitra kerja saya, tentunya adalah dewan guru ya, tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini tentunya Ibu tetap membicarakan dulu lah ya Bu ya, membicarakan dulu harus dengan dewan guru ya, tidak semata-mata itu keputusan Ibu sendiri gitu ya Bu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus dilema etika ini? Nah biasanya ya ini kasus yang terjadi itu kita pelajari dulu. Nah kasus itu di mana, siapa yang melakukan, alasannya apa. Nah baru kita mencari gimana ya solusinya. Kasus ini melanggar hukum atau melanggar peraturan, itu nilainya beda loh Mbak. Beda ya. Melanggar hukum itu mungkin lebih tinggi, kalau peraturan mungkin peraturan di sekolah. Nah itu penanganannya jelas berbeda. Baik. Jadi tentu tadi melakukan penanganannya dengan yang berbeda ya Bu. Iya, ya. Dibedakan dulu nih kasusnya, apakah itu termasuk dalam kasus hukum ataukah hanya kasus melanggar peraturan saja. Baik. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Oh iya. Nah di sini ya biasanya itu kan kasus itu ya mungkin ada yang rumit loh. Ya kadang kita waktu gimana nih menyelesaikannya. Iya, Nah ini ada beberapa hal yang efektif yaitu dalam membuat keputusan baik di dilema etika ya tadi itu ataupun yang rujukan moral, itu benar-benar ini loh, kita harus melakukan apa ya istilahnya itu pengkajian dulu. Nah sehingga mana yang benar ini, nah, mana yang salah. Nah karena ada tadi ya yang benar sama benar, ada yang benar lawan salah. Nah itu yang susah itu biasanya tuh bisa menimbulkan masalah baru kalau kita salah mengambil keputusan.
Jadi hal yang efektif tentunya pertama tadi dikaji dulu ya Bu ya. Iya, betul. Dikaji dulu masalahnya seperti apa. Apakah masalah itu tadi benar lawan benar ataukah benar lawan salah gitu. Itu harus dikaji Harus dulu. dikaji dulu. Mungkin ya gitu ya dengan cara-cara seperti itu tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam mengambil keputusan? Mesti tentunya ada ya Bu. Iya, ada itu. Heeh. Nah, gini, Gimana Bu? kalau yang saya rasakan ini tantangan yang susah gitu ya. Itu adalah yang menyamakan persepsi loh. Iya iya. Nah, antara guru dengan guru itu biasanya beda pendapat. Benar. Nah, kadang ya ada yang pendapatnya itu mungkin ya sudah baik, tapi ada yang juga pendapatnya itu mungkin bertentangan dengan kasus yang akan diambil keputusannya. Jadi kalau menurut saya yang paling susah itu yang menyamakan persepsi dulu. Iya ya. Ya kadang ya ada sih yang guru itu masih itu saudaranya ini sehingga kadang ya ada itulah ya ada namanya itu subjektif ya. Iya. Nah, Kemudian kalau kasus ini biasanya melibatkan stakeholder lain nggak Bu? Kalau misalnya dalam film etika ini? oh ya tentu ada. Ada ya, Bu, ya? Saya tidak merasa pintar sendiri gitu ya. Saya juga orang biasa, kadang masih bisa melakukan kesalahan. Jadi saya tetap minta pendapat dari guru-guru yang senior mungkin. Iya. Mungkin guru-guru yang sudah banyak wawasannya, terus saya mintain pendapat. Dari wali murid mungkin juga Oh ada iya, Bu, ya, komite seperti itu. pasti tuh Mbak, biar nggak menimbulkan ya masalah baru itu. Iya. Jadi tantangannya tentunya ada ya Bu ya dalam pengambilan Ada. keputusan gitu. Pasti Pasti ada. tantangannya. Tapi Ibu juga sudah ada cara-cara sendiri untuk Ada, menghadapi ada. tantangan-tantangan tersebut. Oke. Kemudian apakah yang Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, ataukah Ibu menyelesaikan langsung pada saat itu ketika masalah itu ada langsung diselesaikan saat itu, ataukah nanti menunggu jadwal dulu atau dibuatkan jadwal, ataukah sebuah prosedur untuk cara penyelesaiannya? Oh, Gimana? Kalau masalah jadwal saya terus terang nggak ada Mbak. Secara tertulis itu tidak dibuat. Ya dibuat Ya karena apa? Kasus itu kan munculnya tidak tentu, jadi kondisional. Ya. Jadi kalau ada kasus itu seperti itu dikaji dulu, kita musyawarahkan bagaimana cara mengambil keputusannya. Ya. Nah, mungkin kalau hari ini tergantung kasusnya, kalau kasusnya ringan ya mungkin hari ini bisa diselesaikan, tapi kalau kasusnya itu membutuhkan mungkin orang tuanya dipanggil atau apa ya besoknya. Gitu. Kondisional aja. Kondisional ya Bu ya. Ya. Oke, jadi Ibu tadi tidak ada jadwal khususnya, Iya. tidak, tapi Ibu menggunakan prosedur Iya, ya Bu ya. Jadi prosedur. sesuai dengan kasusnya tadi, Iya. apakah kasus itu kategori ringan ataukah Iya. sedang ataukah berat. Jadi kalau ringan ya mungkin pada saat hari Iya, itu harus juga bisa diselesaikan. diselesaikan hari itu. Tapi kalau perlu pemanggilan orang tua atau apa ya besoknya. Yang kasus agak berat itu perlu pemanggilan orang tua, mungkin ada sumber lain atau Iya. komite atau seperti apa itu Iya. tentunya ada hari lain ya Bu ya, Iya. dengan prosedur yang Ibu buat tadi. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Oh, kalau saya ya terus terang ya ini banyak sekali yang membantu. Nah, tentu saja di sini saya contohkan ya, umpama ada kasus, nah ini saya tidak bisa memutuskan gitu toh. Yeah. Nah, saya panggil dulu. Ini yang di sini biasanya Pak Abbas ya. Oh iya, Nah, iya, itu ada guru ya Bu, gimana ya? Pak? Kalau Ini, di SMP itu guru BK lah iya, istilahnya Bu ya. biasanya Pak Abbas. Gimana nih Pak cara ininya? Nah itu dengan itu tadi pendapat itu baru bisa diambil keputusan. Gitu. Jadi tentunya ada guru dalam menyelesaikan kasus itu banyak yang membantu ya Bu ya. Banyak. Tentunya dari guru-gurunya semua. Kemudian ada guru yang dikatakan lebih agak khusus gitu Iya, ya Bu ya. Seperti kalau di SMP itu guru BK gitu ya, Jadi si Pak Pak Abbas Abbas itu. gitu ya namanya ya Bu ya. Jadi ada Pak Abbas, kemudian ada guru-guru lain gitu Iya, ya. guru lain juga wali kelas. Ya, saling bekerja sama ya Iya. Bu ya. Harus itu.
kemudian dari sekian pertanyaan saya tadi Bu, ada beberapa pertanyaan tadi kan, yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa Bu yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini Bu? Oh banyak. Banyak ya Bu? Banyak. Pertama itu adalah kita ini belajar menganalisa. Oh iya, menganalisa ya, masalah. ya. Masalah ini gitu ya. Iya. Nah, yang kedua menghargai pendapat orang lain. Kalau yang egois biasanya nggak bisa ini. Ya. Menghargai pendapat orang lain. Baik. Nah, terus yang apa ya penting sekali adalah kita ini bersikap bijak. Bijak dalam menentukan keputusan demi kepentingan orang banyak. Tidak hanya untuk kepentingan kepala sekolah, tapi untuk kepentingan orang banyak. Jadi kesimpulannya di sini dari kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu selama ini ya di SDN 2 Kartosari ini, tentunya banyak sekali ilmu yang Ibu dapat ya Bu ya. Yang pertama tadi Ibu dapat memahami bagaimana cara menganalisis suatu masalah gitu kan. Yang pertama, apakah dikategorikan masalah ini ringan ataukah masalah berat, seperti itu tadi ya Bu ya. Kemudian Ibu belajar menghargai pendapat orang lain, terutama dari guru-guru, mungkin juga ada juga pendapat dari wali murid ataupun komite, bahkan kita juga harus mendengar pendapat dari siswa ketika masalah itu ada pada siswa di dalam etika itu ya Bu ya. Siapa yang melakukan etika Bu. Dan juga gimana cara mungkin ya Bu ya supaya gimana cara supaya mereka itu terbuka gitu ya Bu ya untuk mengungkapkan masalah seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tadi Ibu bisa lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, bahwa lebih dipentingkan itu keputusan bersama di atas kepentingan pribadi gitu ya, kepentingan orang banyak gitu. Jadi Ibu lebih lebih bisa lah mengambil keputusan tersebut. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya selalu ya Bu Siska. Sama-sama Ibu. Oke, baik saya akhiri ya Bu ya. Oke.